Shalom bagi setiap saudara yang menyaksikan acara Kerinduanku ini. Kerinduan kami agar melalui acara renungan singkat ini saudara boleh diberkati dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bibir perkataannya diurapi dari surga. Pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat. Hamba-Mu berdoa agar setiap mereka yang menyaksikan acara Kerinduanku ini, mereka pulang boleh diberkati. Mereka boleh bawa sesuatu yang ajaib dari kerajaan surga. Bahkan mereka yang sedang bekerja, pekerjaan mereka diberkati berhasil. Mereka yang sedang belajar, mereka dibuat pandai cerdas. Apapun yang mereka sedang lakukan, aktivitas mereka, nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup mereka. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berkata-katalah atas kami, berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Mencintai dengan cinta yang benar. Ada banyak orang mencintai, tapi tidak dengan cinta yang benar. Mengapa? Karena mereka mencintai untuk keinginannya sendiri, untuk kedagingannya sendiri. Bahkan ketika saya dulu bertumbuh dewasa, saya mempelajari tentang cinta, mengerti, memahami, tentu dengan cinta remaja, antara pria dengan wanita, mengenai date, kencan, dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak terlalu penting. Cinta yang dari Tuhan adalah cinta yang tidak memikirkan diri kita sendiri. Cinta yang dari Tuhan adalah cinta yang benar. Bahkan cinta tersebut berdasarkan atau bersumber datang dari Allah kita. Firman Allah mengatakan dalam Roma 15 ayat yang pertama dan kedua, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun sesamanya. Cinta, mencintai dengan cinta yang benar adalah mencintai tanpa pamrih. Anda pasti pernah mengalami cinta dengan cara yang mungkin tetangga, teman, sekolah atau siapapun pernah mencintai saudara. Tapi biasanya cinta manusia menuntut balas. Biasa cinta manusia, apa untungnya buat saya? Salah satu cinta yang paling mendekati cintanya Tuhan adalah cinta orang tua kepada anak-anaknya. Ada pepatah yang bilang hanya memberi, tak harap kembali. Orang tua memikirkan masa depan anaknya. Orang tua memikirkan bagaimana anaknya bisa maju, bagaimana anaknya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bahkan harta, tenaga yang dia punya, dia berikan kembali untuk mempersiapkan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Mencintai dengan cinta yang benar maksud saya adalah mencintai dengan cinta yang dari Tuhan. Ketika kita penuh dengan cinta Tuhan, maka kita tidak lagi menuntut orang untuk mencintai kita. Karena cinta yang dari Tuhan jauh lebih dari cukup. Dan ketika kita penuh dengan cinta Tuhan, maka kita akan mulai melihat bukan lagi tentang kita, tapi bagaimana cinta yang di dalam Tuhan itu kita mengatakan berlimpah cintanya. Cintanya Tuhan itu berlimpah sehingga kita gak dapat menanggungnya sendiri. Kita perlu membagikannya dengan orang-orang di sekitar kita. Agar kita akan membagikan cinta tersebut kepada orang di sekitar kita, itulah yang disebut dengan mencintai dengan cinta yang benar. Memperhatikan kepentingan orang lain. Memperhatikan bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Apa yang bisa saya lakukan buat orang lain. Bukan apa yang orang lain bisa lakukan buat saya. Bagaimana cara mencintai dengan cinta yang benar. Alkitab mengatakan yang pertama adalah perubahan cara memandang orang lain. Firman Allah mengatakan dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-8. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakius terkenal sebagai orang yang serakah. Dia kepala pemungut cukai. Dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Cintanya adalah tentang dirinya. Me, myself, and I. Tentang saya. Tentang saya. Seorang tokoh sejarah di India, Mahatma Gandhi berkata, untuk hidup, dunia ini lebih dari cukup.
Tetapi untuk memenuhi kemauan manusia, keinginan manusia, bahkan dunia saja untuk satu orang gak akan pernah cukup. Zakius mengalami perubahan cinta ketika dia bertemu dengan Yesus yang mengasihi dia walaupun dia berdosa. Zakius mulai memandang orang lain dengan cara yang berbeda. Zakius mengatakan demikian, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bayangkan, dari orang yang tadinya Tuhannya adalah uang, dari orang yang tadinya hidupnya soal uang, apa-apa tentang uang, tetapi ketika dia bertemu dengan cinta yang benar, dia berani berkata, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Bahkan statement berikutnya lebih hebat lagi. Sekiranya ada orang yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya Zakius tidak lagi memikirkan tentang hartanya, tapi memikirkan bagaimana harta yang saya punya bisa saya berikan kepada orang lain. Perubahan cara memandang orang lain. Zakius tadinya memandang orang lain sebagai objek ekonomi, objek keuntungan. Tiap kali dilihat orang lain, pajak. Lihat orang lain, duit. Lihat orang lain, gue tambah kaya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat orang lain untuk apa yang pernah aku ambil akan ku kembalikan. Kalau ada orang miskin, hartaku kuberikan kepadanya. Yang pertama, Zakius melihat orang lain sebagai hal, sebagai objek untuk dilayani. Bukan objek ekonomi, tapi objek untuk dilayani. Yang kedua, Zakius dulu hidupnya merugikan orang lain. Tapi sekarang hidupnya bagaimana berguna buat sesama. Mama saya pernah bilang sama saya, kamu boleh pintar, kamu boleh hebat, kamu boleh kaya. Tetapi yang Tuhan lihat bukan pintar kamu, bukan kaya kamu, bukan hebat kamu. Tapi bagaimana hidup kamu berguna buat orang lain. Kita adalah manusia yang gak bisa hidup sendiri. Bahkan Alkitab mengatakan kamu garam, kamu terang. Bahkan Alkitab mengatakan agar melalui kita, orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Bapa di surga. Zakius melihat orang lain sekarang untuk sebagai objek untuk dilayani. Objek untuk kalau dia pernah rugikan orang lain, sekarang dia gak mau lagi rugikan orang lain. Yang ketiga, Zakius mau jadi berkat buat orang lain. Mukjizat terbesar dalam hidup ini bukan orang kaya atau orang miskin jadi kaya, orang bodoh jadi pintar, orang sakit jadi sembuh. Tapi mukjizat terbesar dalam hidup ini adalah perubahan hidup. Zakius berubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir Alkitab mengatakan, ketika saudara mencintai dengan cinta yang benar, Alkitab mengatakan Tuhan mau saudara mengasihi sesama kita manusia. Alkitab mengatakan sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain, perlakukanlah orang lain seperti dirimu ingin diperlakukan. Tuhan mau cintanya dalam hidup kita melimpah mengalir dengan derasnya. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Dan melalui berkat yang kita terima, kita boleh menjadi berkat buat orang-orang lain. Mari mencintai, mari mulai lihat orang lain sebagai objek untuk dilayani. Mari mulai melihat temanmu sebagai objek untuk dikasihi. Mari mulai melihat tetanggamu bukan sebagai orang yang menyebalkan. Tapi mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan bagaimana saya bisa menceritakan Yesus sama mereka. Mari mulai berpikir bukan tentang saya lagi, tapi bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang lain. Mari mulai berpikir bukan Tuhan penuhi hidupku, tapi mulai berdoa untuk Tuhan penuhi hidup orang lain. Mari mulai ubah doa kita bukan lagi tentang tolong saya, angkat saya, bela saya, berkati saya. Tapi mulai ubah doa kita untuk Tuhan pakai saya untuk tolong orang, pakai saya untuk berkati orang, pakai saya untuk angkat orang. Karena saya percaya ketika doa kita yang kedua, maka diberkati, diangkat, ditolong sudah pasti dari Tuhan. Karena kita mau jadi berkat. Kita dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Billy Graham pernah ngomong demikian, kita diberikan 2 tangan oleh Tuhan. 1 tangan untuk menerima, 1 tangan untuk memberi. Ada banyak orang menerima dan tidak mau memberi. Mari hari ini, salah satu cara untuk diberkati luar biasa adalah dengan men-setting hati kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Bagikan kabar baik ini bagi mereka. Mencintai dengan benar, bukan dengan cinta egois. Bukan mencintai orang lain untuk agar orang lain itu melayani kita,
Bukan mencintai orang lain agar orang lain itu menghormati kita, tapi mencintai orang lain dengan cinta yang benar agar orang tersebut kita bawa kepada Yesus. Agar melalui harta kita bisa membawa orang kepada Dia. Melalui talenta, koneksi, pengaruh yang kita miliki, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana firman Tuhan ini memberkati saudara. Bagikan kepada WA grup teman-teman saudara, biar kita sama-sama mencintai dengan cinta yang benar. Karena yang punya surga crazy in love with you. Mari sama-sama seperti biasa kita mau datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari sama-sama kita datang sama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Bersama-sama lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi kami rindu Kau Tuhan, amin. Segala yang ada, oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sambil angkat tangan bilang sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
ku mengasihimu.